Oke, nih sekarang kita lagi bareng sama Opa nih, Big Boss-nya. Nah, terus kenapa? Apakah udah siap untuk dilakukan proses di dasar? Karena nggak boleh dilakukan proses di dasar kalau misalkan proses di atas itu masih ada yang kotor-kotor. Oke, akhirnya tahap pertama dari proses pembuatan hidden waterfall di vilanya Andi Pagaul sudah selesai. Ini sekitar 60%. Kalau atas ini udah memang kelihatannya sih udah kayak mau selesai ya, cuman di bawah ini masih berantakan banget. Nah, di bawah ini masih berantakan banget. Sekarang juga itu tim lagi pasang sistem otomatis dripping buat penyiraman area taman yang ini nih, tanaman yang ini. Jadi udah otomatis semua di timer gitu. Kita sih mau libur nih, libur lebaran kurang lebih 10 hari. Mudah-mudahan dalam 10 hari perubahannya banyak ya, karena tanamannya juga cenderung tumbuh cepat. Kayak pakai sini, terus air mancur, rosalia semua daunnya udah ke arah matahari nih, kayak gini nih. Dia masih miring, mudah-mudahan pas udah kita tinggal jadi gini nih semuanya. Dia jadi udah ngejar matahari semua. Gak sabar, tapi itu dia proses 10 hari, biasanya sih 2 minggu daun udah ada ngarah ke matahari, udah nggak tiduran lagi. Sama kuping gajah keluar daun baru gitu. Dan ini pompa belum full, masih ada 3 slot pompa yang bisa dipasang karena gardu listriknya belum terpasang. Ini satu pompa 750 watt. Kita pakai 8 pompa. Jadi kebayang berasnya yang terjun. Cuma bisa disetting mau kalau misalkan suasananya lagi mau santai, nggak terlalu berisik, dia bisa nyala hanya 3 pompa atau 4 pompa gitu. Ini kondisi di 5 pompa. Ini kayu belum di finishing, belum di detail, masih kosong nih area sini nih, belum ditambah kayu lagi. Area sini belum ditambah kayu lagi, nanti akan ditambah lagi sama tanaman di tengah-tengah situ belum, karena karpetnya udah pakai karena disimpan juga dipasang di villa bambu. Gitu. Ini kondisi air terjunnya sejauh ini sih cukup puas ya dengan drop air yang jatuh. Kesannya natural, dari dia pecah nggak langsung jatuh ke air. Ada batu dulu ini gede, sengaja dibuat biar dari batu gede ini dia pecah agak jauh tempatnya, sehingga riak yang dibuat jauh lebih banyak gitu. Yang di sana lebih halus. Ya mudah-mudahan pohonnya ini pada hidup ya. Tuh masih pada botak kan. Apalagi yang baru tanam kemarin. Udah kering semua tuh daunnya. Ini juga nih. Itu udah tumbuh daun. Cuman kalau lebat kan lebih mantap.
Setelah udah mulai teduh, udah mulai sejuk semuanya, mulai lembab kondisinya, baru nanti tanaman-tanaman yang eksklusif lah, yang agak bagus. Gue sih pengennya naruh peci, Anthurium peci di satu titik, King of Anthurium. Jadi dia agak besar, muncul dan berurat gitu. Jadi harus ada raja di sini kan, tanamannya harus ada yang raja gitu. Oke, kita bakal pasang kayu. Nih, putar. Dengkulnya ke kanan. Dengkul kayunya ke kanan. Ya, terus putar kanan. Sip. Ini sebelumnya udah digambar ya? Ya, ini sebelumnya udah kita gambar, jadi jangan sampai ornamen kayu itu balapan sama Coba tunjukin. balapan sama tanaman. Jadi sebelumnya nih ya. Nah, jadi ini kan ada pohon asli. Ya. Pohon asli. Jadi kalau biasanya kita main sandigi itu kan kayak nggak ada cerita lah ya, hanya semacam lilitan-lilitan akar yang nggak tahu muncul dari mana, nggak tahu ceritanya apa gitu, cuma karena mengandalkan tekstur atau pelintiran-pelintiran seperti itu. Nah sekarang di sini gue mau bikin sebuah setup. Jadi setidaknya sandigi ini muncul di tempat yang memang masuk akal ada gitu, karena kan kita niru alam, ya kan? Nah di tebing seperti ini jadi hanya akar-akar yang bertemu langsung sama pohon besar seperti ini. Nah ini sekarang kita lagi pasang yang di sini kan ada pohon gede. Nah pohon gede, jadi ini ceritanya hanya akar tambahannya yang keluar, yang di luar dari dalam tanahnya dia. Jadi ada yang akar angin lah istilahnya ya, di tebing seperti ini. Nah kita udah set terlebih dulu, kita udah gambar, kita udah ngecek enak atau enggaknya gitu dari gambar dulu gitu kan, kita foto, kita coret-coret. Jadi jangan sampai nanti nutup tanaman juga, karena kan beberapa ada yang mau kita planting nih depan sini nih, udah disiapin kotakan-kotakannya ya. Nah jadi jangan sampai pohon ini ketutup atau akar juga ketutup. Kita udah susah-susah finishing ketutup, jangan. Jadi belajar dari yang udah-udah sih, step by stepnya itu penting banget. Jadi jangan sampai kita full dulu hardscape baru planting. Nggak semua kerjaan bisa kayak begitu ya. Kadang ada yang prosesnya kita harus ngelihat dulu situasi dan feel ketika 60% tanaman itu masuk. Nah kita baru masuk kayu juga nggak full, masuk juga 50% apa 40% nanti. Jadi istilahnya dari awal progres pengerjaan itu ada step-stepnya itu kayak balik-balikan. Jadi kadang tanaman dulu, kayu dulu gitu, seperti itu ya. Jadi ini kita bagi 3 part, baik dari planting ataupun hardscaping. Jadi ini kan baru 1 kali ya Jun ya? Iya, tahap 1 lah. Planting dan juga hardscaping baru part 1. Yang ini part 2. Nah nanti kelak ketika kontur bawah, tanaman sekitar pond dan juga vertical garden di sana dipasang, kita bakal finishing. Jadi kita bagi 3 part di finishing, planting dan hardscaping. Mantap, Li. Mantap bro. Soalnya kalau pakai stagger pun nggak bisa. Udah ada kontur di bawah, agak jauh ke temboknya. Ada kemiringan jadi tetap nggak bisa. Nah di kerjaan ini pun gua bisa berpakaian seperti ini ya. Karena nggak bisa nyentuh juga. Nggak bisa nyentuh juga gitu maksudnya kan. Jadi ini bener-bener gue percayain sama teman-teman yang ada di sini, baik dari peletakan tanaman, main batu ya, semua kan dibuat nih. Kita benar-benar percayain sama teman-teman yang ada di sini, sehingga ketika setiap project dulu itu kita masih tetap harus ngarahin secara langsung ya. Sekarang kita lebih fokus ke ngarahin supaya teman-teman paham gitu. Teman-teman yang bantu di sini paham, karena percuma kalau misalkan kita kasih arahan mereka nggak paham gitu, hasilnya bakal beda kayak begitu. Karena kadang kan kita beda nih, misalkan aduh gua gemes nih ya nyimpen kayu kayak gini. Kadang kita yang turun tangan sendiri kayak begitu kan, karena pengen sesuai dengan feel-nya kita. Nah sekarang lebih fokus ke arah bagaimana ngasih arahan dengan tepat. Jadi jangan sampai miskomunikasi, karena kan ini kerjaan lama, dari bikin batu pun nggak mungkin kan istilahnya
kita tungguin 24 jam kita tungguin kayak begitu kan nggak mungkin. Jadi kita kasih arahan tepat, semua pasti berjalan dengan lancar gitu. Makasih Lombok. Lombok Ronaldinho. Lah, Oke, nih sekarang kita lagi bareng sama Opa nih, big bossnya. Nah, terus kenapa? Nah, ini saya mau pamer dulu Opa. iya. Saya mau nanam nih. Tapi ada prosesnya dulu. Iya. Nah, sebelum proses ini kita bakal lihat dulu sekeliling apakah udah siap untuk dilakukan proses di dasar, karena nggak boleh dilakukan proses di dasar kalau misalkan proses di atas itu masih ada yang kotor-kotor. Kayak semacam bikin batu kah atau tanam pohon-pohon besar. Nah, kita rasa ini udah hampir nggak ada ya, udah hampir nggak ada. Jadi sifatnya hanya tinggal penambahan aja, makanya kita sudah putuskan bisa kita eksekusi bawah. Karena ketika bawah ini udah clean, udah bersih, udah nggak boleh ada pekerjaan kotor di atas gitu. Makanya kita udah pastikan kita clean area semua, sehingga nanti hari Senin 2 hari dari sekarang kita bakal siap-siap untuk planting, nanam tanaman gitu. Karena ketika nanti udah planting, nah itu artinya kolam sudah siap untuk dinikmati gitu kan. Nanti sifatnya yang di atas ini kita bisa lihat sambil pantau ya. Karena kan nanam pohon kadang Opa kayak begitu ya, kadang waduh tiba-tiba mati, misalkan ada 1 atau 2 yang mati. Nah, makanya kalau udah area atas ini nanti kita ngeliat-lihat lagi nih, masih bisa geser-geser lagi nih. Yang penting yang bawah ini udah paten gitu Opa. Dari bentuk batu, tanaman yang dipasang ini udah harus paten nih. Jadi dari pertama kita rencanakan sampai ke nanti finishnya ini nggak boleh ada perubahan, beda sama yang atas gitu. Makanya hari ini kita bakal clean up semua, kita pasang sistem substrat bersih-bersih. Nah, artinya nanti hari 2 hari dari sekarang udah siap untuk planting.